Apakah ini awal dari Perang Dunia Baru? Bayangkan lautan luas di Teluk Oman, Angkatan Laut Rusia, Cina, dan Iran bergerak dalam formasi yang begitu sempurna. Kapal-kapal raksasa meluncurkan latihan tempur yang mengguncang permukaan air. Di balik layar, para jenderal berbicara dengan nada dingin, menentukan langkah demi langkah bagaimana mereka akan memainkan catur global ini. Dunia menahan napas. Amerika gemetar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tahun 2025 baru saja dimulai ketika ketiga negara ini mengumumkan sebuah latihan militer besar-besaran. Mereka menyebutnya Sabuk Keamanan Maritim 2025. Nama yang terdengar sederhana, namun maknanya jauh lebih besar. Ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah pesan yang dikirimkan ke seluruh dunia, terutama ke Washington. Rusia, Cina, dan Iran, tiga negara yang selama ini menjadi duri di mata Barat, tiba-tiba tampil dalam satu panggung yang sama. Tidak ada yang mengira mereka akan berani melakukan ini, setidaknya tidak di depan hidung Amerika. Washington, tentu saja, langsung bereaksi. Pejabat Pentagon menggelar pertemuan darurat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari betapa strategisnya lokasi latihan ini. Teluk Oman adalah jalur perairan yang menghubungkan ke Selat Hormuz, titik kritis dalam perdagangan minyak dunia. Ini adalah rute utama bagi kapal tanker raksasa yang membawa emas hitam ke seluruh dunia. Jika ketiga negara ini benar-benar ingin menunjukkan kekuatan, mereka telah memilih tempat yang paling tepat. Sementara Amerika dan sekutunya sibuk mengeluarkan pernyataan kecaman, kapal-kapal perang dari Rusia, Cina, dan Iran mulai bermanuver. Rudal ditembakkan, jet tempur meraung di langit, dan sistem pertahanan udara diuji di tengah lautan. Di atas kapal utama, para komandan berbicara dengan nada penuh percaya diri. Dunia sedang menyaksikan sebuah skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Rusia, latihan ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki pengaruh di panggung global. Sejak perang Ukraina meletus, Barat terus menghimpit mereka dengan sanksi. Namun, disinilah mereka berdiri, bersama Cina dan Iran, membuktikan bahwa mereka tidak sendirian. Bagi Cina, ini adalah kesempatan emas untuk menguji teknologi militernya. Selama bertahun-tahun, mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam angkatan laut. Mereka ingin dunia tahu bahwa mereka bukan sekadar kekuatan ekonomi, tetapi juga kekuatan militer yang harus diperhitungkan. Dan bagi Iran, ini adalah ajang pembuktian. Negara yang selama ini dianggap sebagai ancaman oleh Amerika akhirnya mendapatkan panggung utama. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki sekutu yang kuat, bahwa mereka bukan hanya pemain pinggiran dalam politik global. Reaksi Amerika tidak mengejutkan. Gedung Putih langsung mengeluarkan pernyataan keras, menyebut latihan ini sebagai provokasi yang tidak perlu. Para analis militer mulai berbicara tentang skenario terburuk. Apakah ini awal dari pembentukan aliansi militer baru yang akan menandingi NATO? Teori konspirasi mulai bermunculan. Beberapa analis percaya bahwa latihan ini bukan hanya latihan, melainkan gladi bersih untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkinkah Rusia, Cina, dan Iran sedang merancang kejutan bagi Barat? Mata dunia kini tertuju pada Teluk Oman. Para diplomat bekerja keras untuk memahami maksud sebenarnya dari manuver militer ini. Namun satu hal sudah jelas. Dunia sedang berubah. Kekuasaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan Barat. Ada kekuatan baru yang tengah bangkit, dan mereka siap untuk menantang tatanan dunia yang selama ini dianggap stabil. Latihan ini lebih dari sekadar unjuk kekuatan. Ini adalah demonstrasi politik, ekonomi, dan militer yang menunjukkan bahwa poros kekuatan dunia sedang bergeser. Amerika selama beberapa dekade telah memegang kendali atas jalur perdagangan dan militer global, tetapi kini mereka menghadapi tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Para pejabat intelijen Amerika bekerja tanpa henti untuk memahami implikasi dari latihan ini. Mereka khawatir bahwa ini adalah awal dari pola kerjasama militer yang lebih erat antara Rusia, Cina,
dan Iran. Jika ketiga negara ini mulai berbagi teknologi militer, berbagi strategi perang, dan berkolaborasi dalam pengembangan senjata, maka Amerika dan NATO akan menghadapi ancaman nyata yang tidak bisa lagi diremehkan. Di sisi lain, beberapa analis melihat ini sebagai gertakan belaka. Mereka berpendapat bahwa Rusia, China, dan Iran hanya ingin menakut-nakuti Barat, bukan benar-benar membentuk aliansi militer permanen. Namun, sejarah mengajarkan bahwa dalam politik global, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap gerakan memiliki konsekuensi jangka panjang yang bisa mengubah jalannya sejarah. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana respons Amerika? Akankah mereka meningkatkan kehadiran militernya di kawasan? Akankah NATO mempercepat ekspansi dan memperkuat sekutu mereka di Timur Tengah dan Asia? Ataukah ini justru akan mendorong negara-negara lain untuk berpihak pada Rusia dan China? Satu hal yang pasti, dunia yang kita kenal sedang berada di titik perubahan. Mungkin kita tidak menyadarinya sekarang, tetapi dalam beberapa tahun ke depan, latihan militer ini bisa tercatat sebagai momen di mana keseimbangan kekuatan global mulai bergeser secara permanen. Apakah ini awal dari era multipolar di mana tidak ada satu kekuatan dominan? Atau justru ini adalah awal dari konflik yang lebih besar, yang akan mengguncang dunia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya? Dunia menahan napas. Para pemimpin dunia sibuk menyusun strategi. Dan di lautan Teluk Oman, kapal-kapal perang masih berlayar, membentuk formasi yang mengingatkan kita bahwa sejarah sedang ditulis kembali, di depan mata kita.